Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmawati, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Pangkal dan Kepulauan tahun 2022 akan menyampaikan terkait manajemen ASN. Silahkan disimak. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yakni jenis aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasa disebut dengan P3K. Pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Selanjutnya untuk manajemen P3K berdasarkan pasal 93 yakni penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan fungsi dan tugasnya, yang dimana harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Tugas yang kedua yakni pelayan publik, yang dimana pelayan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang ketiga yakni mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN senantiasa taat dan sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorangan, dan golongan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yakni dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik, yang dimana bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun kode etik bagi ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Itulah penjelasan saya terkait manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.